Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga, yang patut untuk kita bersyukur kepadanya. Maka itu adalah sikap seorang mukmin. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Wa idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika diberikan cobaan, dia bersabar kepada Allah. Wa idza adznaba istaghfara. Dan apabila dia melakukan dosa, dia beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i tsalatsu unwanus sa'adah. Karena ketiga sifat tersebut di antara ciri-ciri kebahagiaan seorang mukmin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Teriring dan tercurahkan salawat serta salam kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi terakhir yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, kepada hidayah yang diberikan dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umat Nabi mengikuti beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau sampai di akhir hayat kita dan sampai beliau memberikan syafaat kepada kita nanti masuk ke dalam surga Allah, dikumpulkan bersama para nabi dan para rasul, orang-orang saleh, orang-orang yang syuhada, dan itu adalah kebahagiaan yang paling tak terhingga. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wahai saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Pernahkah kita berusaha menghitung-hitung kebaikan dan keburukan diri kita? Sebagaimana kita menghitung di awal bulan gaji yang kita dapatkan dari tempat kerja kita, lalu kita salurkan kepada anak dan istri, terutama kepada istri kita, dan istri yang memanage kebutuhan-kebutuhan yang harus dibeli, kebutuhan-kebutuhan yang harus dikeluarkan. Pernahkah kita berpikir kebaikan dan keburukan yang kita lakukan selama ini? Setengah abad lebih, mungkin di antara bapak dan ibu ada yang sudah sampai mendekati umur 60. Pernahkah kita berpikir dan menghitung satu demi satu kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita? Keburukan, setiap keburukan yang ada pada hidup kita selama ini. Maka dari itu, pernahkah kita berusaha menyendiri? Lalu mengingat-ingat kekurangan
dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang yang ingin mencapai suatu tujuan yang dia capai, dia akan terus menabung, dia akan terus berintrospeksi diri. Kira-kira apa yang dibutuhkan dia beli, kira-kira apa yang tidak dibutuhkan dia tidak beli. Sampai suatu saat dia ingin mendapatkan cita-citanya, mengharapkan apa yang dia inginkan dengan usaha, ikhtiar, tawakal, doa, penuh dengan harapan dan permohonan. Itu di dunia. Bagaimana dengan amalan kita di akhirat? Pernahkah kita merenungkan amal ketaatan yang telah sekian lama kita bangga-banggakan? Dari rajinnya sedekah kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang rajin sedekahnya, dermawan. Ada pula yang tiap malam sholat qiyamul lail, tahajud. Ya. Bersihkah ia dari kotoran riya, sum'ah, serta dari ambisi-ambisi dunia? Apakah sudah yakin amalan ibadah kita bersih dari noda-noda kesyirikan? Syirik kecil seperti riya, ingin dipandang, ingin dipuji. Seperti sum'ah, ingin didengar bahwa ini orang yang rajin ibadah, orang yang dermawan, orang yang saleh. Atau dari noda-noda keduniawian. Dia sholat malam agar bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Dia bersedekah, berharap Allah memberikan balasan, yaitu balas budi, dalam jumlah yang lebih besar. Apakah ibadah kita sudah yakin terbebaskan dari kotoran-kotoran riya, sum'ah, dan ambisi dunia? Ini menjadi bahan renungan bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Waktu terus bergulir, Bapak Ibu. Tidak terasa, 2 pekan yang lalu kita baru membahas kajian. Lalu saat ini kita mulai kembali kajian. Tidak terasa, 2 pekan yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Yang telah lewat tidak akan pernah kembali. Waktu yang sudah terlewat tidak mungkin dikembalikan. Umur kita akan terus semakin berkurang. Apalah daya orang-orang yang berbangga-bangga merayakan hari kelahirannya. Dia mengucapkan semoga panjang umur, semoga panjang umur, dan semoga panjang umur. Dan ternyata umurnya berkurang karena tergerus oleh waktu yang tak menentu. Dan ajal kita pun semakin dekat. Setiap hari kita berjalan menuju ajal kita. Saya masih ingat sekali ketika ada di antara Bapak Ibu hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur, ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kita melihat dan mengingat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Dia bersikap ceria, gembira, tapi apa daya, Allah lebih sayang kepadanya dan mendahului kita. Maka dari itulah, Bapak dan Ibu sekalian, umur kita terus berkurang. Masa waktu kita tidak lama.
di dunia ini? Sudah siapkah kita berpisah dengan anak dan istri kita? Sudah siapkah Allah mengangkat nikmat demi nikmat yang akan dicabut nanti? Tiada daya yang bisa menolaknya. Orang yang menginginkan keselamatan, dia akan menyiapkan diri menghadapinya. Dan dia akan membekali dirinya sebaik mungkin. Menempuh perjalanan yang panjang sekali dan menakutkan. Dia akan terus berupaya memperbaiki, dan memperbaiki hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada sesama makhluk. Dia terus perbaiki. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan di dalam peribadatan, menjauhi kotoran-kotoran dan membersihkan kotoran-kotoran riya dan sum'ah, kesyirikan. Bagaimana seorang mukmin bisa berusaha memperbaiki hubungannya kepada sesama makhluk, mengingat-ingat kembali dosa apa yang kita lakukan kepada sesama makhluk. Bukankah seorang mukmin adalah orang yang memperbaiki hubungannya kepada kerabat keluarganya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya sesama muslim, berakhlak dan beratitude baik, berbudi pekerti, tidak mencela, tidak menghujat, tidak menggibah, tidak namimah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Terus diingatkan di dalam agama. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam sabdanya, "Bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla, tidak lain dan tidak bukan, untuk menyempurnakan agama, menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan adab dan budi pekerti yang baik. Maka dia terus berusaha seorang mukmin memperbaiki diri untuk menyongsong hari di mana kita tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan seorang mukmin mengingat-ingat kembali firman Allah. Tiap hari kita bekerja, Bapak dan Ibu bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada yang berdagang mungkin, ada yang bekerja di kantor, ada yang kerjanya serabutan, ada yang mungkin sudah pensiun. Ya, di hari Sabtu, Ahad beristirahat. Sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla? Maka ingat kembali firman Allah dalam surah Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, terus diingatkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi, menyeru kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang mukmin, apakah kita benar-benar orang beriman? Dengarkanlah firman Allah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi hal-hal yang diharamkannya. Sebegitu simpel dan mudah aturan Allah. Hanya diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukmin, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah sebagai seorang mukmin. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Karena hukum sebab dan akibat ini akan terus ada. Ya. Orang yang bisa mendapatkan harta banyak karena dia usaha. Kalau tidak ada usaha, maka tidak bisa mendapatkan kekayaan. Ada sebab, ada akibat. Dia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari ini untuk hari esok. Hari ini kita bermaksiat, sebab dari maksiat akibatnya adalah hukuman Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan apa yang diharamkan Allah, maka Allah berikan sanksi. Entah di dunia, Allah segerakan, atau nanti di negeri akhirat. Semua telah jelas dan telah terang benderang berkaitan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Maka bagi orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk memperhatikan amalannya. Apakah amalannya ini bisa mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhiratnya? Ataukah hanya untuk dunia saja? Ya, dia sholat untuk mendapatkan perhatian atasannya. Dia bersedekah berharap akan mendapatkan yang lebih baik dalam bentuk harta yang berlimpah. Maka ini suatu kesalahan yang fatal. Tujuannya yang tidak sesuai. Caranya yang sama. Terkadang tujuannya sama, caranya beda. Tujuannya lillahi ta'ala, caranya salah. Ada yang tujuannya bukan lillahi ta'ala dunia tujuannya, tapi caranya benar. Seperti orang yang rajin sholat malam. 2 rakaat, tambah witir, ganjil, baik 1, 3, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Dia lakukan, tapi bukan karena Allah Azza wa Jalla. Agar berharap dia mendapatkan hadiah dari ikut perlombaan tertentu dan lain sebagainya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itulah kita wajib berhitung. Dari sekarang kita hitung dosa-dosa kita. Kita ingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apakah sudah bersih dari noda-noda kesyirikan, riya maupun sum'ah. Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu khalifah yang kedua di kalangan para sahabat yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memberikan nasihat. Hasibu qabla an tuhasab. Ya. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian berhitung. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Perhitungan kalian kelak di akhirat akan lebih ringan. Dikarenakan telah kalian perhitungkan diri kalian pada hari ini di dunia. Maka berhiaslah, persiapkanlah diri demi menghadapi hari ditampakkannya amal. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, Allah Azza wa Jalla. Tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi bagi Allah. Semua tercatat. Tidak ada yang luput dari catatan tersebut. Ya. Nah, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati.
ya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi Pak Darwis untuk mengantarkan kakak beliau yang sedang sakit ya, berobat ya. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan ya kepada eee, Pak Darwis dan Allah angkat penyakit dari kakak dari Pak Darwis ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Lihat orang-orang yang dekat dengan Nabi, apa yang mereka lakukan dari makna muhasabah, introspeksi diri. Semua orang sudah tahu makna introspeksi diri. Semua orang sudah tahu definisi dari introspeksi diri, bermuhasabah. Tapi semua orang belum tentu tahu bagaimana cara berintrospeksi diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihatlah secara langsung bagaimana perjalanan para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam memahami makna dari yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Ya. Yang pertama, dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu taala, ya. Menjadikan introspeksi diri sebagai tanda keimanan seseorang. Nah, syarat orang yang beriman, dia senantiasa menimbang-nimbang, mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah diri. Tidaklah Anda jumpai seorang mukmin, kata Al-Hasan, kecuali dalam keadaan menghitung-hitung dirinya. Dia timbang-timbang ketika ada sebuah permasalahan yang akan dia hadapi. Ini kira-kira mana ya yang dibenci Allah, mana yang kira-kira dicintai Allah. Oh, ternyata di antara keduanya sama-sama dicintai Allah. Kira-kira mana yang harus diprioritaskan? Ada skala prioritas dalam beramal. Ya. Ketika dihadapkan sesuatu yang merugikan di antara keduanya, ada dilema. Kita hadapi ya permasalahan tersebut ya sama-sama merugikan agama kita. Maka di antara dua itu mana yang mudaratnya paling sedikit? Ya, untuk meminimalisir dampak yang akan kita hadapi nanti di hari kiamat. Sebegitu jauhnya cara berpikir seorang mukmin. Maka apa yang ingin kita lakukan ketika ada sebuah permasalahan? Apa yang ingin kita pikirkan ketika ada sebuah permasalahan? Maka timbanglah dengan apa yang dicintai Allah atau apa yang dibenci Allah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa mana'a fillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang cintanya karena Allah, itu timbangannya nih. Timbangan prinsip seorang mukmin, kira-kira ini dicintai Allah atau tidak ya? Saya kerja banting tulang untuk menafkahi anak dan istri, apalagi anak mau melahirkan, akan eh, lahirlah seorang cucu, ya. Apa yang harus saya lakukan? Dengan perjuangan ini akan mendatangkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah atau tidak? Itu prinsip seorang mukmin, menimbang dari segi agama. Ya. Apakah ini adalah sesuatu yang dibenci Allah? Ya. Bukan karena hawa nafsu. Ketika kita hadapi suatu permasalahan, lalu kita tangani dengan hawa nafsu, sesuka hati kita. Tanpa menimbang-nimbang
ini dicintai apa dibenci. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang fajir. Orang yang seperti ini adalah orang yang memprioritaskan dirinya dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Padahal hidup kita itu sudah terikat, Bapak Ibu. Hidup kita ini sudah terikat dengan Sang Pencipta. Dari banyak ayat Allah katakan, tujuan hidup kita ini untuk beribadah. Bukan berarti kita nggak boleh bersenang-senang di dunia. Karena orang yang beribadah, bukti bahwa ia sedang bersenang-senang dengan Sang Pencipta. Dia sedang asyik bersimpuh di hadapannya. Dia sedang healing, merefreshkan seluruh anggota tubuhnya dan pikirannya kepada Sang Pencipta langit dan bumi untuk mendapatkan keridhaan, ketenangan jiwa, ketentraman hati, kesejahteraan anggota badannya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Sehingga introspeksi diri adalah salah satu tanda keimanan seorang mukmin. Dan meninggalkannya merupakan tanda kefasikan, kejelekan, keburukan. Pasti akan mendatangkan keburukan. Kalau orang yang tidak berintrospeksi diri. Bahkan sebagian para ulama introspeksi diri menggambarkan tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Salah satu ulama yang bernama Maimun bin Mahran rahimahullah mengatakan, sesungguhnya orang yang bertakwa akan lebih kuat menghitung-hitung dirinya bila dibandingkan dengan penguasa zalim dan sekutu dagang yang pelit. Dia memprioritaskan dunianya dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan curang dalam berdagang, dengan melakukan kecurangan dalam masalah kebijakan pemerintah. Penguasa yang zalim dia pun demikian. Penguasa yang zalim akan terus zalim selama dia tidak berintrospeksi diri. Ketika dia berintrospeksi diri dan dia meyakini bahwa ketika dia salah, dia harus merubah sikapnya. Ketika dia melakukan sesuatu yang dibenci Allah, dia wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia berbuat curang kepada pembeli, lalu dia berintrospeksi diri, harusnya dia memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik agar dia dicintai oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Berapa banyak orang-orang yang sibuk untuk menata jasadnya, tapi tidak menata hatinya. Berapa banyak orang di luar sana sibuk memperhatikan amalan dunianya dibandingkan amalan akhiratnya. Apalah daya amalan dunia yang kita cari setiap malam, setiap siang, malam, berkeringat, bercucuran air mata, perjuangan yang luar biasa, hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Dibandingkan amalan akhirat yang dia campakkan. Padahal kenikmatan yang hakiki ada pada dirinya nanti di akhir. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, beliau mengatakan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan muhibbud dunya la yanfaq min thalatha atau min thalathin. Orang yang tidak berintrospeksi diri adalah orang yang senantiasa bergelut dengan dunianya. Yang dia cari dunianya. Maka orang-orang yang sibuk dengan dunianya,
dengan amalan dunianya, tanpa berintrospeksi diri akan mendapatkan 3 hal, 3 perkara. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim yang pertama, hamun lazim. Kegelisahan yang terus-menerus. Tak ada hentinya. Bukannya hati tenang mendapatkan harta, hati gelisah. Bukannya senang dan bahagia mendapatkan jabatan yang tinggi, yang terjadi kegelisahan. Gelisah, galau, merana. Setiap hari dan setiap saat. Yang kedua, wata'abud daim. Keletihan yang terus-menerus dia dapatkan. Ya. Contoh saja pejabat-pejabat negara. Dahulu ketika rakyat jelata menjadi rakyat jelata, mungkin pikirannya nggak begitu banyak. Tidak begitu banyak untuk dipikirkan. Tapi ketika menjadi pejabat negara, banyak yang harus dipikirkan. Amanah, keadilan, janji-janji manis. Letih hidupnya. Siapa bilang mereka bahagia? Yang mereka dapatkan hanyalah kebahagiaan yang semu. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Tapi orang yang menjadi pemimpin dan dia berharap untuk mendapatkan dunia tanpa memikirkan akhir, maka dia akan mendapatkan keletihan yang nggak ada habisnya. Ya. Kalau orang beriman, dia kerjanya dia adalah ibadah. Jabatan itu adalah amanah. Pertanggungjawabannya besar di hadapan Sang Pencipta. Dia introspeksi diri. Yang saat ini kerjanya serabutan, jangan khawatir. Karena yang kerjanya lebih berat, yang tiap hari dia bekerja, amanahnya juga lebih besar. Ya. Apakah kita mendapatkan di antara 3 perkara ini? Yang pertama, hamun lazim, kegelisahan yang tiada hentinya. Wa ta'abud daim, keletihan yang terus-menerus. Ketika bekerja, kok rasanya letih, jenuh, dan lain sebagainya. Berarti hati kita ini sedang bermasalah. Dan yang ketiga, wa hasratun la tanqadhi. Ya. Bagaimana seorang hamba merasakan penyesalan, merasakan kehinaan, merasakan ketidakpuasan dalam kehidupannya. Padahal dia totalitas dalam bekerja. Siang malam dia pikirkan untuk mendapatkan dunia. Siang malam dia pikirkan bagaimana bisa mendapatkan cuan. Sedangkan ibadah dia anggap sebagai sambilan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka introspeksi diri dilakukan sebelum dan sesudah beramal. Bukan hanya sesudah beramal saja. Sebelum beramal kita tinjau lagi. Kita pikirkan lagi. Jalan mana yang terbaik untuk kita jalani. Untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah. Untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah. Dan berusaha untuk menjauhi apa yang dibenci Allah, apa yang tidak disukai oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau seseorang sudah melakukan sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah, apa yang terjadi dengan dunianya dan akhirat akan menjadi sempit kehidupannya.
Sebelum beramal, hendaklah seseorang berhenti sejenak, merenung, sampai nampak baginya pilihan terbaik, ya, antara dilakukan atau ditinggalkan. Begitu pula sebaliknya, ketika sudah beramal, diintrospeksi diri, "Oh ternyata amalan saya kurang tepat ya. Harusnya amalan saya ini seperti ini, bukan seperti itu." Maka saya memperbaiki diri, berusaha untuk berintrospeksi. Lalu Al-Hasan menyatakan, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati seorang hamba yang berhenti sejenak ketika hendak melakukan sesuatu. Merenung. Memang ada waktu, memang harus ada waktunya khusus untuk kita merenung. Bukan bengong ya, tapi merenung. Kita ingat-ingat kembali hari ini apa yang harus dilakukan. Yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Apa ya kira-kira? Ya, selain bekerja, ya, selain mengayomi anak dan istri, apa kira-kira amalan yang bisa kita lakukan? Bukan amalan keburukan, tapi amalan kebaikan. Ya. Maka introspeksi diri dijelaskan oleh para ulama terbagi setelah beramal ya, terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah introspeksi diri atas ketaatan yang telah kita lakukan. Apakah ada kekurangannya? Ya, setelah sholat malam nih, kita pikirkan, oh tadi saya sholat malam, niatnya karena siapa ya? Kok saya malah update status? Nah ini jadi bahan evaluasi. Ya, yang suka mengevaluasi pekerjaannya, ya, maka evaluasilah amalan kita. Apakah sudah sesuai dengan keinginan Allah apa yang kita lakukan tadi? Sudah ikhlaskah? Sudah ada tuntunannya dari Rasulullah atau tidak? Karena di antara syarat sahnya ibadah, dia harus ikhlas. Dan harus ada tuntunannya dari Nabi. Kalau nggak ada tuntunannya, hanya sekedar ikhlas, maka di amalan tersebut akan tertolak. Nabi mengatakan, "Man amila alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami dalam urusan agama, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhlas saya sholat subuh 4 rakaat. Apakah amalan tersebut diterima? Tentu tidak. Karena amalan tersebut tidak ada tuntunannya. Nggak ada tuntunannya sholat subuh 4 rakaat. Sholat subuh ya 2 rakaat. Ya. Kenapa demikian? Karena ada tuntunan dari Nabi. Dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Ya. Apakah sholat kita sudah sesuai? Oh ternyata sholat sudah sesuai. Mengikuti sunnah Rasulullah. Ya ikhlas sudah. Khusyuk tidak. Berapa banyak orang yang kuantitas ibadahnya banyak. Tapi kualitas ibadahnya nggak ada. Ya. Jauh dari kehusyuan. Sholatnya rajin. Tapi nggak khusyuk. Padahal di antara syarat sahnya sholat adalah khusyuk. Ketika sholat dia pikirkan pekerjaannya, dia pikirkan kendaraannya yang dia parkirkan, apakah sudah dikunci atau belum. Dia pikirkan istrinya di rumah sedang gelisah menunggunya karena lembur kerja. Ketika sholat, maka perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jauhi perkara-perkara yang sifatnya keburukan karena ada unsur dunia atau karena kesyirikan, syirik kecil.
Sholat ingin dipuji, dia sholat tidak khusyuk karena melihat sebelahnya adalah pejabat negara, ya, bos besar, yang ketika sholat kita benar-benar diprioritaskan ketika sholat di samping bos besar agar bisa mendapatkan promosi jabatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari awal takbiratul ihram sampai salam, pikirkan. Sudah sesuai belum apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla? Taunya dari mana itu sudah dicintai atau tidak? Belajar. Thalabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kita belajar tata cara sholat, ada rukun sholat, ada syarat sah wajibnya sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada pembatal-pembatal sholat. Itu baru satu ibadah. Bagaimana dengan ibadah yang lain? Dia sedekah. Apakah perlu sedekah itu disebutkan namanya? Apakah sedekah itu diperlukan harus diekspos di media? Ya, harus diperhatikan amalan kita. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha, surat ke-10, ayat 14. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, bukan mengingat yang lain. Ini baru masalah sholat, Bapak Ibu. Bagaimana dengan ibadah yang lain? Padahal sholat itu dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya demikian. Tapi kenyataannya banyak orang setelah sholat bermaksiat. Banyak orang setelah sholat, ya, lanjut untuk mencuri, menipu, maling, ya, melakukan dosa kecil, dosa besar. Kenapa bisa demikian? Berseberangan dengan dalil yang menyatakan sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lalu siapa yang salah? Apa yang salah? Kan tak mungkin Al-Quran yang salah. Atau mungkin kualitas ibadah kita yang keliru. Kurang kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tak heran di luar sana dalam hubungannya kepada Allah Azza wa Jalla, kualitasnya kurang, yang dilihat hanya kuantitas ibadahnya saja. Ya, dari banyak jumlahnya ibadah kita saja. Tapi tidak memperbaharui dan memperbaiki kualitas keimanan, ketakwaan, dan juga peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Introspeksi diri ya atas ketaatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, introspeksi diri atas setiap amalan yang sebaiknya ditinggalkan. Ya. Ketika setelah kita beramal dengan suatu amalan yang menurut kita baik, ternyata setelah kita lakukan tersebut, oh nggak baik ya. Seperti kebiasaan sebagian masyarakat kita merayakan malam tahun baru dengan begadang, semalam suntuk, membuat gaduh dengan suara petasan, klakson, serta knalpot kendaraan kita. Mengganggu. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, tatkala ada salah satu sahabat ketika sholat berjamaah, salah satu sahabat yang menjadi masbuk, ya, dia telat datang ke Masjid Nabawi, lalu dia berlari kecil sampai terdengar, ya, suara kakinya. Nabi menegur karena dapat mengurangi kehusyuan sholat. Apalagi petasan,
apalagi suara-suara yang luar biasa kencangnya, polusi suara, bukan cuman polusi udara, polusi suara pun demikian diharamkan, dilarang ketika tempat ibadah, ada kendaraan knalpotnya bising, orang sedang sholat, ya, itu dilarang oleh Nabi SAW, ditegur oleh Nabi SAW. Ini jejak kaki atau suara kakinya saja ditegur, karena mengganggu kehusyuan sholat. Apalagi suara bising, knalpot kendaraan, klakson, petasan apalagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang lagi tidur, tengah malam, tiba-tiba petasan mengganggunya. Apakah ini bagian dari ciri-ciri orang yang mukmin? Tentu tidak, ya. Mengganggu saudaranya, sesama muslim, atau bahkan non-muslim. Dan ini termasuk bagian yang dilarang dalam agama. Ya. Dia begadang, dia ganggu orang lain sampai waktu subuh dia nggak sholat. Karena terlalu letih, capek di tahun baru. Maka dengan perbuatan ini, sang pelaku minimal melakukan 2 jenis dosa. Yang pertama, dosa menzolimi orang lain. Ya, yang tidak melaksanakan dan mengikuti ritual tahun baru, ini terzolimi. Dia tidur lebih awal, tiba-tiba jam 12 malam suara petasan yang mengagetkan. Terlebih kalau ada yang riwayat sakit, ya, jantung. Ini kan lebih berbahaya. Islam tidak seperti itu, ya. Lalu dosa yang berikutnya, ya, dosa karena meninggalkan suatu kewajiban, subuhnya kebablasan. Nah, kalau mengganggu orang, ya, tidak bisa dengan cukup minta ampunan kepada Allah. Ya, dia harus meminta maaf kepada orang yang terzalimi. Ya, berat ujiannya Bapak Ibu. Ya. Ini poin yang kedua, introspeksi diri atas setiap amalan yang sebaiknya ditinggalkan. Ya, mungkin sudah terlanjur, maka selanjutnya tidak terulangi kembali. Yang ketiga, introspeksi diri atas setiap amalan yang mubah. Mubah ini yang boleh, ya, dalam agama. Tidak wajib, tidak juga sunnah. Dibolehkan saja. Karena suatu kebiasaan. Kenapa dia melakukannya? Apakah demi mencapai kesuksesan akhirat? Kalau iya, berarti dia telah beruntung. Ya, misalkan baru-baru ini sedang ramai terkait dengan sepak bola Indonesia. Ya, bagaimana kita nonton bola pada asalnya hukumnya mubah. Tapi ketika ternyata selesai nonton bola, ya, bukannya semakin taat kepada Allah, lalai mengingat Allah. Maka dia harus tinggalkan. Ya, gara-gara nonton sepak bola, ya, membuat dirinya lupa sholat, ya, lupa melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah, maka dia wajib meninggalkannya. Tapi ketika dia nonton bola, ternyata dia termotivasi, ya, semakin dia taat kepada Sang Pencipta langit dan bumi, ya, semakin ingat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ya, olahraga, ya, saya sering melihat status dari bapak dan ibu gitu, ya, yang saya simpan di HP saya. Ada beberapa ibu-ibu yang sering olahraga, rajin olahraganya. Ini perkara yang bagus, olahraga untuk menjaga kesehatan, stamina, ya, mengurangi dampak-dampak penyakit yang berbahaya dan lain sebagainya. Apakah setelah olahraga semakin rajin ibadahnya kepada Allah? Ini jadi bahan introspeksi. Oh, ini gara-gara saya sering goes, ya.
jadi males ke masjid. Wah, ini berbahaya. Gara-gara saya sering goes, kaki saya menjadi kuat, sering bisa ke masjid dengan naik sepeda, ya, atau dengan ibadah-ibadah yang lain yang membuat dirinya tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang mukmin untuk beramal soleh, ya. Maka ini menjadi motivasi. Dia tidak rugi. Inilah yang harus diintrospeksi diri, muhasabah, ya. Makan, minum, ya. Apakah makan dan minum hanya sekedar untuk memuaskan nafsu? Kita melihat di berita ada food vlogger, melihat orang makan, wah enak, dia datang. Kita datang ke restoran tersebut, kita makan. Apakah memang hanya sekedar memuaskan nafsu kita? Ataukah supaya badan kita ini ya sehat dengan makanan yang bergizi, lalu kita bisa rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menjadi bahan introspeksi diri juga. Karena makanan yang kita makan, yang dimana didasari karena memuaskan hawa nafsu saja, semua ini akan sirna, Bapak Ibu. Apa yang kita makan keluarnya sama, mau yang mahal, mau yang lagi hits, mau yang biasa-biasa saja, ya. Semua akan sirna begitu saja. Semua akan keluar di tempat yang sama. Ataukah makan dan minum kita demi menjaga anggota tubuh kita agar bisa beribadah dengan kuat dan khusyuk di hadapan Allah. Penting untuk membenah hati, penting untuk berintrospeksi diri. Kalau kita tanya seberapa penting kita mempelajari muhasabah, penting sekali. Karena semua tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amalan yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Amalannya harus benar, niatnya harus benar. Buat apa amalannya tidak benar tapi niatnya benar? Buat apa amalannya benar tapi niatnya tidak benar? Ya. Apabila kita termotivasi untuk beribadah karena kita memakan makanan yang bergizi, makan makanan yang kita sukai, niscaya kita dapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Tapi karena motivasi pertamanya hanya memuaskan nafsu, ya, yang penting enak, yang penting terisi perut, yang penting suka, ya, termakan omongan-omongan dari food vlogger dan lain sebagainya, selebgram, ya. Niscaya yang kita dapatkan hanya secuil kenikmatan dunia, Bapak Ibu. Yang tidak berarti sama sekali bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Namun jika yang kedua, yaitu orang yang termotivasi agar staminanya kuat, agar makanan yang dia makan makanan yang bergizi, bisa menegakkan tulangnya untuk melangkahkan kakinya menuju masjid, mendengarkan kajian-kajian, menambah wawasan hasanah ilmu, keilmuan agamanya, ya. Maka atas izin Allah kita akan meraih kenikmatan dunia dan kesempurnaannya di akhirat, alias sukses di dunia dan juga di akhirat. Ini sering terjadi di antara para ibu-ibu ketika ingin datang ke sebuah pengajian. Ini kebetulan pengajian kita online. Apa yang terjadi kalau pengajian kita offline? Sebagian, kita katakan sebagian masyarakat kita lebih terfokus kepada masalah makan dan minum. Setelah kajian, ya, yang diburu apa? Makan dan minum. Maka harus luruskan dulu niatnya. Ya, dari rumah berangkat ke pengajian ini tujuannya apa?
menimba ilmu, dapat ilmu, dicatat itu ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Setelah dicatat, dia pahami, dia renungkan, langsung dia action, beramal soleh, ya, beramal soleh, dan berusaha untuk menjauhi kotoran-kotoran yang dapat merugikan amal soleh kita. Alias dalam hal ini, amal solehnya jangan sampai tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah pengajian, makan-makan, minum-minum, silakan. Tapi bukan sebuah tujuan. Ya, kumpul-kumpul, ya, diskusi yang berkaitan dengan informasi-informasi dunia secukupnya. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita bisa beramal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahap pastinya kita lakukan introspeksi diri atas kewajiban kita. Jika kita dapati ada kekurangan, maka segera kita tutupi itu. Tutup rapat-rapat aib kita. Man sataral musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat kelak. Jangan dibuka. Suami istri sudah hijrah, ya, istrinya ungkit-ungkit, dahulu suaminya melakukan ini, melakukan itu di hadapan temannya. Maka ini perbuatan tercela. Dia tidak bisa berintrospeksi diri. Ya, yang harusnya dia tutup aib suaminya, aib keluarganya, dia buka kembali. Ya. Maka kita perlu step by step, qalilan fa qalilan, secara bertahap. Kita perbaiki, ya. Inilah salah satu ibadah, ya, fungsi dari ibadah sunnah adalah menutup celah-celah yang kurang. Seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib 5 waktu. Seperti puasa sunnah untuk mengurangi ibadah-ibadah berkaitan dengan puasa wajib. Siapa tahu ketika kita melaksanakan puasa Ramadan ada yang kurang dalam ibadah kita. Maka disempurnakan dengan puasa sunnah. Setelah itu tahapan pertama sudah kita lakukan, tahapan kedua kita lakukan. Kita introspeksi diri atas larangan-larangan Allah nih. Apa saja yang kita lakukan berkaitan dengan hal yang dibenci Allah. Ya, kita klasifikasikan. Oh, ternyata saya pernah melakukan dosa besar ini. Saya pernah melakukan dosa besar yang ini. Ya, saya melakukan dosa sedang, dosa kecil. Taunya dari mana itu dosa besar? Dalil, belajar. Oh, ini dosa besar ya, riba ya. Saya baru tahu dosa besar ya, riba. Ya, zina dosa besar. Ya, ibadah-ibadah yang ditinggalkan dosa besar. Nggak sholat 5 waktu, dosa besar. Ya, kesyirikan yang paling nomor 1. LGBT dosa besar. Dan berbagai macam dosa-dosa besar. Bahkan dirangkum oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Yaitu dosa-dosa besar. Ada puluhan dosa besar yang harus kita waspadai. Nah, setelah dosa besar nih, dosa sedang nih. Menengah apa saja nih dosa menengah. Ya, seperti apa? Seperti mencuri, ya, mengambil hak tanpa izin, hak orang lain tanpa izin, atau dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil, melanggar kedisiplinan, ya, melanggar aturan pemerintah, melanggar lalu lintas, ya, membuat orang lain tidak enak, ya, menyakiti perasaan orang lain masih dalam tahap wajar, ya.
Kalau sudah tahap yang tidak wajar, masuk dosa sedang sampai dosa besar, ya. Maka kita hilangkan nih dosa-dosa besar dulu nih. Ada skala prioritas lagi nih, larangan-larangan Allah, mana yang menjadi bahan introspeksi diri untuk kita hilangkan terlebih dahulu, maka yang wajib kita hilangkan yang dosa besar dulu. Jangan dosa kecil dihilangkan, dosa besar dilanjutkan, ya. Dosa kecil, wah saya tidak melanggar lalu lintas, saya taat kepada pemimpin, ya. Tapi yang terjadi dia berzina, minum minuman keras, ya, membuli, menghina, menggunjing, menggibah, dosa besar, ya. Saya sekarang sudah nggak pelit Ustaz, ya. Cuman yang susah dihilangkan adalah minum minuman keras. Dosa pelit ada tingkatannya, ada yang paling rendah, ada yang paling sedang, ada yang benar-benar dosa besar, ya. Kalau khamar sudah jelas dosa besar, ya. Berbakti kepada orang tua, ada orang yang Masya Allah rajinnya, baktinya kepada orang tua, rajinnya ibadah, tapi narkoba. Dia nggak tahu skala prioritas. Prioritasnya apa? Hilangkan dulu dosanya. Perbuatan dosanya diminimalisir. Ya, jangan sampai ada pemikiran, ada pemahaman, ya nggak apa-apa lah. Ya, melakukan dosa yang penting ibadahnya lanjut. Ya, lalu apa gunanya dia beribadah kepada Allah? Sedangkan dia juga melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, dibenci, dimurkai Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di depan mata kita sendiri dan kita saksikan seorang waria rajin sholatnya. Ya, beberapa waktu yang lalu seorang public figure, ya, puluhan tahun yang harusnya dia laki-laki, dia jadi perempuan. Gak perlu disebutkan namanya, orangnya sudah wafat. Ya, dirubah, ya, yang tadinya laki-laki jadi perempuan. Dilaknat itu. La'anallah. Allah melaknat kaumnya, perbuatan kaumnya Nabi Lut. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun beribu-ribu, berjuta-juta amal soleh dia lakukan. Tidak serta-merta dosa yang besar itu terhapuskan. Syarat terhapusnya dosa besar tidak dilakukan. Dia bertaubat, dia rubah lagi harusnya. Yang tadinya laki-laki jadi perempuan, dia rubah lagi menjadi laki-laki. Lalu dia bertaubat, dia rajin ibadah, maka taubatnya diterima. Ya. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini akhir zaman di mana kemaksiatan akan mendominasi. Keburukan dan kejelekan akan mendominasi. Sampai nanti datangnya Al-Imam Mahdi. Sampai nanti Dajjal muncul. Sampai nanti Nabi Isa Al-Masih, ya, alaihi salam akan turun dan membunuh Dajjal. Pada masa setelah itulah dunia akan baik-baik saja. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan lainnya. Nabi bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Ketika kita melakukan keburukan, langsung segera melakukan kebaikan. Dipotong perbuatan buruk tersebut, langsung melakukan perbuatan kebaikan.
maka niscaya perbuatan kebaikan, ya, hasanah tamhuha, akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Keburukan ini adalah keburukan kecil, dosa kecil, ya. Dosa besar, istighfar dengan minta ampun kepada Allah dan juga dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Harusnya orang Islam yang paling berakhlak. Harusnya orang Islam yang paling menjaga haknya dengan tetangganya, kewajibannya kepada istrinya, suami istri dan anaknya. Harusnya orang Islam, ya, yang lebih berakhlak dalam masalah muamalah, jual beli. Sekarang lagi ramai online shop, ya. Ya. Maka sebagai seorang mukmin harus lebih berakhlak dibandingkan orang-orang di luar Islam, ya. Selanjutnya, tahapan ketiga, setelah itu kita introspeksi diri atas kelalaian kita nih, ya. Kalau sebelumnya atas larangan Allah yang sudah kita lakukan, kita introspeksi diri, merenungi dosa-dosanya, dosa-dosa kita, merenungi azab apa yang didapatkan bagi pelaku dosa ini, pelaku dosa itu. Berikutnya yang ketiga, kita muhasabah atas kelalaian kita. Jika kita dapati diri kita ini sering lupa kepada Allah. Padahal waktu banyak. Lagi kerja, kita sibuk bernyanyi, bersenandung. Bukan zikir kepada Allah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bermunajat kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Maka harusnya kita introspeksi diri dan segera mengingat Allah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sering mengingat-ingat sesuatu keburukan, bersenandung, bernyanyi, sibuk bernyanyi, ya, maka segera kita beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Apakah diri ini akan diwafatkan dalam keadaan bernyanyi? Dengan ucapan terakhir, nyanyian-nyanyian, senandung-senandung. Atau diri ini ketika diwafatkan mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena zikir yang diajarkan oleh Rasulullah akan menjadikan hidup kita ini tentram, bahagia. Tapi kok ada orang yang berzikir, ya, merasa bosan, gelisah ketika berzikir, berarti ada yang salah. Bukan dengan zikirnya, tapi dengan diri kita. Bukankah Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28, Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tentram. Sebuah kepastian yang ditujukan kepada seorang mukmin. Kalau mau tentram hatinya, ingat Allah, astagfirullah. La haula wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, cukuplah Allah bagi kita. Dan semua yang kita baca dan kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib atid ini akan terus mencatat. Tidak ada ucapan sepatah kata pun kecuali ada yang mencatat. Catatan itulah nanti menjadi penolong kita atau yang menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka.
Nas'alullaha salama wal afiyah. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah introspeksi diri dari pendengaran kita. Oh, ini kita hari ini dengerin apa ya? Oh, dengerin kajian, dengerin firman Allah, dengerin sabda Nabi, alhamdulillah. Hari ini dengerin apa ya? Wah, dengerin lagu koplo, ya, dengerin nyanyian-nyanyian yang sifatnya ya mengingat kepada syaitan laknatullah alaihi, ya. Akan ada pertanggungjawabannya dan kita harus berintrospeksi dari pendengaran kita. Basar, penglihatan kita. Ya, hari ini ngelihat yang baik-baik nggak? Oh, lihatnya yang pemandangan, Ustaz. Pemandangannya tapi ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang bilang kita harus cuci mata, Ustaz. Ya, itu bukan cuci mata. Cuci mata dari eh, apa namanya? Kotoran-kotoran ya. Masuknya kotoran-kotoran ya ke dalam pandangan kita. Nauzubillah. Ternyata penglihatan kita ini kotor. Penglihatan kita ini suka melihat ya pemandangan yang diharamkan Allah ya. Maka kita berintrospeksi diri, ya Allah, berusaha untuk memaksimalkan penglihatan ini untuk digunakan di tempat-tempat yang baik. Tapi apa daya, sesekali melihat yang diharamkan Allah, maka hambamu ini bertaubat kepadamu, ya Allah. Terus diingatkan dengan taubat, diingatkan dengan istighfar. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan Allah. Nggak bosen, Ustadz. Syaitan aja nggak bosen. Terus mengingatkan anak Adam untuk melihat sesuatu yang haram, mendengar sesuatu yang haram, melakukan sesuatu yang haram. Nggak bosan setan itu. Ya, iblis laknatullah alaih yang membuat perjanjian di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi untuk terus menggoda anak Adam. Harusnya kita juga tidak perlu bosan, Bapak Ibu. Ketika tiap hari melihat sesuatu yang diharamkan Allah terus bertaubat. Pada saat itu juga kita terus bertaubat kepada Allah. Dan minta kepada Allah agar dipersulit untuk melihat yang diharamkan. Dipersulit untuk mendengar sesuatu yang diharamkan. Dipersulit ketika beramal keburukan. Itu yang kita harapkan. Ya, karena tangan, kaki kita, seluruh pendengaran kita, mata kita akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kalau nggak tahu jangan diikuti. Jangan terprovokasi. Jangan taklid, ikut-ikutan. Seperti orang yang demo, ya anak-anak muda yang demo kalau ditanya, demo tentang apa? Oh, demonya nggak tahu tentang apa. Jangan ikut-ikutan. Ya. Sesungguhnya, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita. Wal basar, penglihatan kita. Wal fuad, dan hati kita. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Kalau yang kita lihat tiap harinya adalah sesuatu yang diharamkan Allah, tanpa kita berintrospeksi diri, menumpuk dosa kita. Segera kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan introspeksi diri paling tidak dari tahapan pertama, kedua, ketiga. Tahapan pertama introspeksi diri dalam ketaatan kepada Allah. Yang kurang apa? Kualitas ketaatan kita diperbaiki. Lalu yang kedua tadi ya introspeksi diri dari apa-apa yang diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah kita lihat klasifikasikan antara yang haramnya dosa besar, benar-benar dosa besar, sampai dosa sedang sampai dosa kecil. Nah, dosa besar ini ya diprioritaskan untuk ditinggalkan. Lalu introspeksi diri yang berikutnya kelalaian. Nah, ketiga poin tersebut
akan mendatangkan 2 manfaat minimal. Pertama, kita tahu kekurangan kita, aib kita sendiri kita tahu. Jangan merasa kita benar, tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang suci di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah di muka bumi ini. Hatta itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditegur langsung oleh Allah azza wa jalla. Kalau kita siapa yang menegur? Ya, kalau Allah sesatkan sejauh-jauhnya, naudzubillah, kita akan tersesatkan. Ya, kalau kita diberikan petunjuk, maka ikuti petunjuk tersebut. Ya, maka kita perbaiki. Ya, karena kita tahu aib kita sendiri. Ya, sehingga tergerak untuk memperbaiki diri karena ada rasa malu di hadapan Allah. Saya malu sama Allah. Tiap hari bermaksiat. Saya tahu dosa saya. Mungkin orang lain nggak tahu. Berapa banyak jamaah, ya, ada salah seorang ustadz terkenal, Ustadz Kondang, ya. Lalu jamaah bertanya, "Ustadz, nanti kalau Ustadz masuk surga, tolong rangkul kami." Ya, Ustadz ya kaget, menangis ustadznya. Jamaahnya nggak tahu aib ustadz. Ustadz yang mengatakan, "Ya wahai jamaah, ya, jamaah tidak tahu bahwa Allah yang menutup aib saya. Ya, Allah lah yang menutup aib saya. Dan nggak ada yang tahu kita bisa masuk surga ataupun neraka. Hatta sekelas ustadz, sekelas kiai, sekelas ulama, nggak ada yang tahu. Kecuali Allah azza wa jalla. Itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Kita divonis masuk surga ataupun neraka. Ya. Yang kita ketahui adalah ciri-ciri, indikasi orang yang masuk neraka, indikasi orang yang masuk surga, prediksi dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Tapi kita nggak tahu amalan tersebut sudah berkualitas, bersih dari noda-noda kesyirikan, ya atau tidak. Ya. Maka Muhammad bin Wasi' rahimahullah memberikan sebuah perumpamaan tentang dosa-dosa yang patut kita perhatikan. "Lau kana lidzunubi rih ma qadara ahadun yajlisu ilayya." Kalau seandainya Bapak Ibu, dosa itu seperti bau, ada baunya dosa itu kalau ada baunya. Apa yang terjadi ya? Niscaya tidak ada seorang pun yang sanggup duduk dan mendekat kepadaku, kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala. Dan kita akan berpikir beribu kali, ini dosa ada kelihatan lagi dosa dampaknya ya. Badan kita jadi bau misalkan, kalau seumpama dosa itu terlihat. Kita beribu kali kita mempertimbangkan dengan seksama, dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita tidak melakukan jangan sampai kita melakukan dosa. Yang terjadi dosa nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan dosa dosa itu tidak terlihat. Oh, ada ciri-cirinya Ustadz. Iya, tapi secara umum tidak terlihat. Ya. Banyak orang yang alim ternyata ketika ditelusuri masuk berita. Seorang ustadz, guru TPA mencabuli anak muridnya. Ketahuan. Ketika sudah ketahuan, apakah dia tidak menyesal? Dia menyesal sejadi-jadinya. Ya, seorang kiai korupsi, ya, pasti dia menyesal sejadi-jadinya. Diketahui oleh banyak orang. Ya, ini manfaat yang pertama. Ya. Kita tahu aib kita tahu kekurangan kita, harusnya kita berbenah diri. Ya, lalu yang kedua, ya, manfaat introspeksi diri. Yang kedua bisa mengenal hak Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, maka ibadahnya tidak bermanfaat baginya. Ya, maksudnya apa orang yang tidak mengenal Allah? Dia sholat, dia ibadah,
karena dia dilahirkan dalam keadaan Islam. Nah, ini harus diperhatikan, hati-hati. Anak muda zaman sekarang, ya, Gen Z, bukan Gen Z lagi ya, generasi stroberi sekarang ini. Dikit-dikit upload di medsos, ya, kadang membuat fitnah, membuat gaduh, ya, padahal belum tentu itu benar, ya. Maka dia nggak tahu itu. Seorang mukmin harus tabayun kan, nggak langsung menyebarkan berita. Apakah berita itu sudah valid atau tidak, ya. Kalaupun kita melihat ada orang yang Masya Allah, rajin ibadahnya, ya. Ibadahnya rajin, tapi nggak tahu tujuan ibadahnya itu untuk apa. Tujuan ibadahnya biar bisa takut kepada Allah, biar bisa berharap kepada Allah, nggak ada ilmunya. Maka orang yang berintrospeksi diri, manfaatnya dia bisa mengenal hak Allah, mengenal Allah lebih dekat. Dia tahu ilmunya jadinya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ya, ketika dia melakukan sebuah kebaikan, dia harus senang. Ya, meskipun dia tidak sukai. Ya, sebuah kebaikan, sebuah amal soleh dia lakukan, dia harus senang meskipun nggak suka. Ya, contoh yang agak sensitif mungkin ya. Ketika seorang wanita dimadu oleh seorang suami, ya, suaminya menikah kembali. Maka naluri kewanitaannya akan mengatakan dia harus benci kepada suaminya, cemburu sejadi-jadinya. Dan itu fitrahnya wanita. Tapi ketika pada suatu saat dia mengatakan bahwa ini gara-gara poligami dibolehkan. Ini gara-gara syariat poligami, keluarga saya jadi bermasalah. Ya, maka hal tersebut disebabkan dia tidak tahu hak Allah Azza wa Jalla. Yang dia pandang adalah syariatnya, bukan oknumnya. Suami saya nggak sanggup untuk poligami, kenapa dia malah poligami? Tanyakan kepada suaminya, ya. Dengarkan apakah sesuai dengan uzurnya. Adakah uzur syar'i, adakah urgensinya dia menikah kembali. Tapi jangan menyalahkan syariat poligami. Karena syariat poligami itu ada dari zaman Nabi SAW, bahkan dari zaman sebelumnya disyariatkan. Meskipun nggak suka, tapi syariatnya harus diterima. Ya, meskipun nggak mampu, belum mampu, tapi syariatnya harus diyakini. Ya, sama seperti orang yang berwudu menggunakan khuf ya, bukan khuf. Khuf itu sepatu. Ya, ketika berwudu menggunakan sepatu, misalkan di saat camping atau naik gunung, ya di hutan, kita tidak perlu membuka sepatu, menyulitkan kita. Ya, maka kita berwudu menggunakan sepatu, maka yang dibasuh atasnya saja dalam hadis Nabi. Mashul khuffain, ya. Cukup di bagian atasnya yang dibasuh. Tidak perlu bawahnya dicuci, dibersihkan, kecuali ada najis ya. Tidak perlu, karena syarat sahnya adalah atasnya. Lalu kita bilang, "Ah, ini syariat gimana sih? Udah jelas-jelas logikanya yang kotor bawah, yang dibersihkan yang bawah, kenapa yang atas yang dibersihkan?" Itu syariat. Tugas kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Itu bukti bahwa kita benar-benar beriman tanpa mempertanyakan. Kalau mencari bukti boleh, silakan. Hikmahnya apa? Ternyata hikmahnya diantaranya agar ketika di bawah itu tidak dibasahi, ya, tidak membuat kotor sepatu kita. Tapi apa yang terjadi kalau di bawahnya dibasahi juga, atasnya basah dan di bawahnya dibasahi, maka ketika kita sholat atau kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, akan menempel debu-debu di sekitar kita ataupun tanah di sekitar kita. Itu dapat
menyusahkan ketika kita sholat menggunakan sepatu, ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini ternyata waktunya tidak terbatas ya. Kita buka sesi tanya jawab, tidak terasa, begitu cepat ya waktu itu. Apabila ada di antara, bapak dan ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, ini pertanyaan lewat, chat dulu ya. Ada yang secara langsung silakan. Di sini ada Pak Aris Haryatno, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, ya selamat datang Pak Aris. Ibu Ati, Ibu Dis, Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan Ibu Dis, ya. Ibu Fajar, ya. Ada Pak Idet, ya. Ibu Oci, Ibu Sri Maulina, Ibu Agni, Masya Allah. Ibu Yuni, Pak Yudi, ada yang mau ditanyakan secara langsung? Dipersilakan ya Bapak Ibu.